Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Banda Aceh. Sepadat-padatnya kegiatan kamu di Aceh, kalau saranku sih harus wajib pokoknya untuk nyempetin ke Banda Aceh dan mengunjungi Masjid Baitur Rahman. Karena ini hari Jumat, tepatnya selesai sholat Jumat, jadi agak lengang untuk cari parkir di sekitaran pasar di dekat Masjid Baitur Rahmannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Masjid Baitur Rahman. Dan peraturannya masih sama, harus menggunakan busana muslim, kemudian melepas sendal atau sepatu sebelum masuk masjid. Tahun-tahun sebelumnya, setiap kali kesini aku melakukan ritual turun tanah namanya. Jadi bawa bayi, terus bayinya itu dimandiin sama pemuka agama gitu atau penjaga masjid. Kemudian didoain dan harapannya supaya langkahnya ringan untuk datang ke masjid gitu kali ya. Correct me if I'm wrong. Nah, ini aku baru pertama kalinya ke tempat wudhu dan toilet di Masjid Baitur Rahman. Selama 5 kali kesini itu gak pernah ke toiletnya. Dan setelah aku lihat, wow ternyata mirip toilet dan tempat wudhunya mirip yang ada di Masjidil Haram. Kurang lebih seperti ini sih, mirip. Jadi kayak di bawah tanah gitu, terus lorong-lorong. Ya nyaman menurutku. Oke, selanjutnya tur aja kali ya, biar teman-teman yang belum sempat untuk mengunjungi Masjid Baitur Rahman bisa lihat-lihat kondisinya. Gak cuman di dalam masjid aja yang hidup. Ini agak kosong di dalam masjidnya karena baru selesai sholat Jumat ya. Memang ramainya itu kalau di Masjid Baitur Rahman itu di pelatarannya. Apalagi kalau sore-sore. Kalau siang-siang gini biasanya pada neduh-neduh gitu di kayak di pinggir-pinggir masjidnya karena panas banget. Jadi banyak yang ngumpul-ngumpul gitu, ibu-ibu biasanya juga para wisatawan ya, atau mungkin ibu-ibu yang ngaji atau melakukan sebuah perundingan, aku juga nggak tahu. Dan persis di Masjid Nabawi, di Masjid Baitur Rahman pun ada payung elektrik ini. Kalau nggak salah totalnya ada 12 ya. Waktu itu dananya sampai triliunan. Harusnya sih pas sholat Jumat itu terbuka, tapi nggak tahu kenapa ini nggak terbuka. Karena sebenarnya memang panas banget. Jadi kalau Jumatan payungnya dibuka, terus orang-orang pada Jumatan di pelataran gitu. Oh ya, di Masjid Baitur Rahman juga ada jasa foto-foto ya. Jadi kalau misalkan nggak bawa tripod atau nggak ngajak orang, terus mau foto-foto bisa loh difotoin sama bapak-bapak tukang foto di sana ya. Murah kok. Udah berapa kali kesini? 4 ya? Payungnya nggak pada ngebuka. Selesai mengunjungi Masjid Baitur Rahman, seperti tahun-tahun sebelumnya kami mengunjungi bakso Hendra Henry, miso kalau di sini mie bakso gitu maksudnya. Jauh-jauh ya dari Bogor ke Aceh, makannya bakso juga di sini. Kami rencananya mau makan sama keluarga, jadi mama tuh, terus adik makannya bakso ya. Kalau di Aceh kan jarang ya makan bakso. Nah, favorit kami tuh di sini di Miso Hendra Henry. Letaknya deket banget sama Masjid Baitur Rahman. Baksonya juga enak menurut aku yang tukang jajan bakso ya. Dan murah juga. Yang uniknya di tempat makan bakso ini, itu di belakangnya tuh ada situs cagar budaya gitu, kayak makam. Tapi letaknya itu benar-benar tersembunyi, itu benar-benar di belakang
warung baksonya. Bakso, ini bakso ayam, ini bakso ayamnya kak? Aduh. Ini bakso 2 atau ke besar? Bakso 2 atau lebih besar. Ini yang enggak? Oh iya, ini yang nambah. Minta mangkok 1 ya. Mana nih? Mangkok pun. Makan bakso di Aceh. Pimit. Setelah selesai makan bakso sambil nungguin kakak satunya lagi datang, kami ke Anugerah Souvenir. Ini tempat kami beli souvenir selalu di sini karena murah-murah sih menurut aku. Jadi kayak banyak juga pilihannya. Ada dompet, tas, baju, terus juga makanan-makanan, semuanya ada di sini. Peci, banyak deh pokoknya, lengkap banget dan bisa banget dinego kalau di sini. Baik, melanjutkan perjalanan, rencananya kami akan ke Museum Tsunami Aceh. Aku baru sekali sih ke Museum Tsunami, jadi pengen lagi gitu loh sambil ngevlog. Tapi ternyata dengan sangat menyesal, ternyata Museum Tsunami-nya tutup setiap hari Jumat, guys. Sedih banget. Ya udah, akhirnya kita merencanakan untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang juga bersejarah, yang masih ada hubungannya dengan tsunami dan gak jauh juga dari Masjid Baitur Rahman. Akhirnya kita ke PLTD Apung yang ada di Desa Punge Blancut di Banda Aceh. Itu deket kok. Jadi sesuai namanya, kapal ini tuh adalah kapal yang menghasilkan listrik tenaga diesel yang adanya itu di Ulele, Pelabuhan Ulele. Nah, beratnya itu 1.900 meter persegi, bobotnya 2.600 ton. Itu kebayangkan, gede banget. Kan kapal segede gini aja bisa kebawa ke sini. Dan kapal ini terbawa sampai ke tengah kota Aceh. Kebayangkan, kebawa sama ombak tsunami yang waktu itu menghadang Aceh 26 Desember 2004. Setinggi 9 meter itu ombaknya. Itu aduh, aku merinding, ya ampun. Kebayang gak sih, itu gede banget kapalnya, ya Allah, gede banget sumpah. Dan dari belasan orang yang ada di atas kapal itu saat tsunami terjadi, hanya 1 orang yang selamat. Dan kebayang gak sih waktu si kapalnya ini terseret dari pelabuhan sampai ke tengah kota, itu tuh banyak rumah-rumah hancur. Aduh, aku merinding lagi. Banyak rumah-rumah yang hancur dan itu bisa kita lihat di atas kapalnya. Jadi di sekitaran kapalnya itu ada rumah-rumah hancur yang memang sengaja dibiarkan seperti itu untuk kita tuh melihat betapa dahsyatnya. Aku sedih. Betapa dahsyatnya tsunami yang terjadi saat itu. Gimana? Rumah orang di sekitarnya nggak hancur, tapi kapalnya bisa lari ke sini. Bayangin juga, ini rumahnya atapnya aja nggak hancur. Oke. Ini rumah orang ya? Rumah orang? Di sini juga dibangun dinding kayak reliefnya tuh menyerupai gelombang air gitu, dimana ada kapalnya. Jadi kayak kita bisa melihatlah dan mengimajinasikan gimana kapal itu terombang-ambing di atas gelombang sampai nyampe di tengah kota. Ada rumah, pohon, tuh rumah, mobil, semua ke bawah tsunami. Kesinilah. Dan di situ juga ada monumen yang menerangkan jumlah korban meninggal di setiap dusun gitu, dusun-dusun di sekitar si PLTD Apung ini. Di kapal ini kita bisa naik sampai ke atas. Anak-anak juga bisa naik sih, cuman harus diawasi dengan ketat ya, karena ngeri banget ya itu di atas. Lantai
Nanti sekian. Apelnya gede banget. Semangat Tono. Ini di kapal bagian paling atas. Kita di sini bisa lihat pakai teropong yang sudah disediakan. Terus sama planet kecil, Jupiter, terus udah. Coba lihat lagi ada apa lagi? Nih matahari. Matahari. Terus Ya, udah. Nampak apa? Ada apa lagi? Nggak tahu kelihatan apa enggak. Kayaknya harus masukin koin sih. Ada roket. Roket. Ya, Roket apa? roket yang jauh. Roketnya mendarat di mana? Mendaratin. Di mana coba? Aduh. Roketnya mendarat di mana? Mendarat di. Tapi kalau ini dipasang ya? Baru dipasang ya? Atau memang ada? Nggak tahu juga sih. Tapi Kayaknya baru, nggak mungkin pakai koin ya. nggak ada peruntukan. Ini paling. Udah sih. Lihat ada bintangnya. Lihat nggak gajian kapan? Udah kelihatan belum? Hilal gajian. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya. Ada Merkurius? Iya. Ada apa nak? Jupiter. Hah? Ada Jupiter? Ada apa-apa. Harus bayar dulu masukin koin. Masya Allah. Ini berarti semua rumahnya baru ya? Nah itu tuh rumah dulu tuh rumah. Bayangin di Rumah sekitarnya dulu. masih ada rumah gitu. Sekitarnya ada rumah. Itu loh tuh. Dulu banyak lagi, cuman banyak yang hancur. Itu dulu sini. Oh iya itu ya rumah-rumah tuh. Ini rumah. Oh, di situ. Ini apa? Kapal arahnya dari sana. Jauh banget dari Ulele. Una sama ya. Karena kami kesorean datang ke sininya, jadi kami nggak bisa menikmati berbagai fasilitas lain yang ada di sini. Sebenarnya ada perpustakaan gitu, terus ada air mancur, lihat air mancur, ada taman edukasinya juga, ada playground juga, cuman ya nggak sempet lah karena udah kesorean. Ini aja udah pas tutup, udah disuruh turun sama bapak-bapaknya karena memang udah hampir maghrib. Jadi sekian perjalanan kami a day in Banda Aceh, walaupun cuma setengah hari ya karena dimulai setelah sholat Jumat. Tapi lumayan lah, kita bisa ke Masjid Baitur Rahman, terus juga bisa ke PL Tade Apung, makan bakso, beli souvenir buat oleh-oleh. Juga sebenarnya bisa lagi lanjutin malamnya untuk main-main di sekitaran kota Banda Aceh. Oke, aku pamit dulu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.